Dan pemirsa lihat nih, vibes-nya itu loh, Instagramable sekali ya. Bintan adalah perpaduan keindahan alam dan pesona wisata modern. Dan ya, tempat ini tuh sebenarnya sudah ada sejak tahun 2019 dan terus berkembang hingga saat ini. Kebanyakan wisatawan yang berkunjung kemari itu berasal dari Singapura, kemudian juga Malaysia dan juga wisatawan lokal. Di sini saya mencoba pengalaman glamping ala gurun pasir, sebuah konsep penginapan yang unik dan memberikan kesan mendalam. Beragam pilihan atraksi seperti menikmati wisata air di laguna terbesar se-Asia Tenggara, hingga menembus rimbunnya hutan Lagoy, menjadikannya semakin istimewa. Di Kepulauan Riau, laut bukan sekadar pemandangan yang indah, melainkan jalan panjang yang menghubungkan keindahan dari satu pulau ke pulau lainnya. Dari Batam, kita bergeser ke Kabupaten Bintan, destinasi wisata unggulan di Kepulauan Riau. Nah, melalui Pelabuhan Telaga Pungur Batam ya, nantinya kita akan menyeberang menuju Pulau Bintan. Dan sekedar informasi nih, jadwal penyeberangan menuju Bintan ini berlangsung setiap jam, mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore, dengan biaya penyeberangan sebesar Rp309.000 untuk kendaraan pribadi. Pemirsa, di perjalanan kali ini saya mengajak Anda untuk menjelajah keindahan destinasi wisata Bintan. Dan sebentar lagi ini kita juga akan tiba ya. Kira-kira kita akan kemana aja? Saya akan ajak pemirsa untuk menjelajah seistimewa dan seindah apa itu Bintan. Yuk! Akhirnya, setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, kita tiba di Pelabuhan Tanjung Uban Bintan. Dan dari sini, saya juga langsung menuju ke Desa Busung di Kecamatan Seri, Kuala Lobam. Nah, lokasi yang kali ini saya kunjungi, ini dulunya merupakan bekas pertambangan pasir. Namun berkat inisiatif masyarakat Desa Busung ya, kawasan ini berhasil disulap menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik perhatian. Wah pemirsa, ini dia gurun Telaga Biru ya, yang sangat terkenal nih dengan gurun pasirnya di bagian sana. Dan Telaga Birunya tuh ada di sana, atau biasanya dikenal sebagai Blue Lake ya. Jadi untuk masuk ke kawasan ini, pemirsa cukup membayar 10.000 per orangnya. Dan yang buat saya takjub ya, ternyata di kawasan ini tuh ada begitu banyak wisatawan ya. Tak hanya lokal, tapi juga dari mancanegara. Nah, beragam aktivitas juga tersedia di sini nih. Selain berfoto nih, bisa juga nih cobain ATV nih, seperti teman-teman di sini. Dan kita coba lihat lebih dekat ke sana ya. Yuk. Nah, di sini ada sekitar 5 kubangan bekas galian tambang ya, yang kemudian tergenang air hujan, serta campuran air payau dari kawasan hutan mangrove. Inilah yang membuat warna air di sini itu tampak berwarna kebiruan.
Lokasi dengan background Blue Lake serta gurun pasir, ini tuh menjadi salah satu spot favoritnya wisatawan. Jadi kita harus sabar ya, menunggu giliran nih dengan wisatawan lainnya. Wah pemirsa, ini dia Blue Lake ya. Dan ini merupakan spot foto terbaik ya, yang juga paling banyak digemari orang-orang karena backgroundnya itu tuh langsung menghadap ke arah gurun. Dan lihat pemirsa, airnya itu berwarna biru. Cantik sekali, tuh dia. Ada banyak wisatawan di sini ya yang sedang menunggu berfoto, jadi kita harus mengantri nih untuk dapat giliran bisa foto di sana nih. Nah pemirsa, sekarang giliran saya untuk berfoto di sini. Kira-kira hasilnya seperti apa? Yuk kita coba. Masih di satu kawasan yang sama, saya menuju ke gurun pasir. Wah, terlihat indah bukan? Jadi permukaannya ini memang dibentuk secara alami oleh aktivitas erosi angin dan hujan, sehingga menciptakan gundukan dan cekungan yang terus berubah ya seiring waktu. Wah, berada di sini rasanya seperti sedang berada di daerah Timur Tengah ya pemirsa. Namun bedanya ya, gurun pasir di sini itu punya tekstur yang lebih padat, jadi kita bisa berjalan dan berlari dengan lebih mudah. Wah, ini dia. Sana ada Blue Lake dan di sana ada gurun pasir ya. Wah. Setelah puas menikmati suasana, kita kembali melanjutkan perjalanan menuju Treasure Bay Lagoy di Kecamatan Teluk Sebong. Pemirsa, akhirnya sekarang kita sampai juga di Lagoy ya. Ini merupakan kawasan wisata terpadu sekaligus ikonnya Bintan, dan malam ini kita akan menginap di sini ya, di Almond Resort Bintan. Yuk ikuti saya. Oh iya, selain Batam, Karimun dan Bintan juga ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Indonesia atau Free Trade Zone, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global. Tak hanya itu, Bintan kini berkembang sebagai destinasi pariwisata berstandar internasional dengan beragam resort mewah dan pesona alam yang memikat wisatawan dunia. Pemirsa, ini kita sudah mau sampai ya, dan sebentar lagi saya akan tunjukin kondisi di dalamnya. Masih bang. Akhirnya saya tiba di tenda glamping. Begitu masuk, wah, suasananya langsung terasa hangat dengan perpaduan konsep alam dan sentuhan modern. Pemirsa, ini dia ya kamar saya, dan ini juga akan menjadi tempat saya bermalam nih selama saya mengeksplor pariwisata yang ada di kawasan ini. Sembari menunggu hujan reda, saya ajak pemirsa menikmati suasana di kawasan ini. Satu aja, saya aja. Suara rintik hujan terdengar lembut, menciptakan momen yang penuh kesan.
never thought it could be so true. Hai pemirsa, malam ini kita akan isi waktu dengan barbekyuan di sini ya. Jadi ini tuh jadi salah satu kegiatan favorit bagi wisatawan yang berkunjung ke sini. Nah, tapi untuk pemirsa yang pengen barbecue tapi vegetarian ya, itu nggak usah khawatir karena mereka juga menyediakan menu-menu vegetarian di sini nih. Seperti ini, sate vegetarian, kemudian juga ada fajitas nih di sini. Dan selain ini masih ada banyak menu vegetarian ya yang bisa pemirsa coba nih kalau berkunjung ke sini. Di bawah langit malam, BBQ yang seperti ini memang jadi cara yang pas ya untuk menikmati suasana malam. Tak banyak aktivitas, namun saya sangat menikmati setiap prosesnya hingga makanan tersaji di atas meja. Wah pemirsa, saya excited sekali ya selama berada di sini karena nantinya ada banyak hal yang bisa kita coba di sini. Dan ya, tempat ini tuh sebenarnya sudah ada sejak tahun 2019 dan terus berkembang hingga saat ini. Kebanyakan wisatawan yang berkunjung kemari itu berasal dari Singapura, kemudian juga Malaysia dan juga wisatawan lokal seperti yang pemirsa lihat tadi ya di lobi. Dan memang sebenarnya sejak tadi memang turun hujan, tapi nggak apa-apa ya, kita harus berdamai dengan keadaan dan semoga besok cuaca cerah ya, jadi kita bisa explore tempat ini sepuasnya. Down in the valley where the roots lay low and the river bends while the water flows, you were laying down with your toes exposed on a rock you found with the morning's warm glow. I'm glad that I found you. Pagi ini cuaca terasa berbeda. Deretan tenda menghiasi sepanjang jalan yang saya lalui. Nah pemirsa, seperti ini nih ya suasananya kalau di pagi hari. Dan saya beruntung sekali pagi ini ternyata cuacanya cerah ya. Semoga cerahnya bertahan sampai sore nanti. Jadi kita bisa eksplor tempat ini dengan sepuasnya. Dan kalau pagi hari seperti ini, biasanya wisatawan itu memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kemudian juga tadi ada yang bermain sepeda ya. Atau sekedar menikmati suasana nih di area sekitar. Dan sesuai dengan temanya ya, glamping ala gurun pasir. Jadi di sepanjang sisi kanan dan juga sisi kiri saya ini tuh dihiasi dengan berbagai jenis tanaman ala gurun pasir, tapi di daerah tropis. Dan pemirsa lihat nih, vibes-nya itu loh instagramable sekali ya. Anmon menjadi resort kedua yang mengusung konsep glamping di kawasan ini. Belum banyak aktivitas yang tampak pagi ini, suasananya tenang dan juga santai. Pemandangan birunya kristal lagun atau laguna buatan juga begitu memesona. Beragam atraksi ini terus dikembangkan ya, sebagai salah satu magnet pariwisata Bintan. Jadi tidak heran, Treasure Bay ini berhasil meraih juara 1 dalam kategori daya tarik wisata terbaik nasional di ajang Wonderful Indonesia Award atau WIA tahun 2025. Oke, puas menikmati suasana, waktunya kita mulai petualangan hari ini. Ada Pirates Adventure. Wah, lengkap sekali ya. Dan panahan, olahraga yang menggabungkan antara kekuatan fisik, akurasi, fokus dan juga ketenangan. Wih. Wah, pemirsa benar-benar pengalaman yang seru sekali ya. Di sini bisa belajar panahan juga bersama Bang. Bang, thank you sudah ngajarin saya kali ini. Dan ya, thank you. Dan next kita akan lanjut lagi aktivitas. Kita kira-kira bakal ngapain ya? Ikutin kita terus.
Wah, ini adalah pengalaman pertama ya saya mencoba ATV. Ini bakalan becek, basah, berlumpur, dan agak licin, jadi harus safety kita, Kak. Saya benar-benar merasa sangat antusias. Kami melintasi berbagai jalur ya, mulai dari permukaan yang mulus hingga akhirnya menembus kawasan hutan Lago yang rimbun. Beberapa kali saya juga harus dibantu nih sama Bang Rinto ya, saat hendak melewati medan yang cukup sulit nih bagi saya. Tapi ini benar-benar pengalaman yang seru, sekaligus memacu jiwa petualangan dalam diri saya. Wah, pemirsa ini luar biasa sekali ya. Nih, baju saya sampai kotor nih semuanya. Tapi ini pengalaman yang benar-benar seru sekali ya. Ada beberapa trek yang cukup sulit, tapi nggak apa-apa. Tadi juga dibantu sama Bang Rinto. Bang, thank you. Makanya pemirsa kalau berkunjung ke Bintan ya, jangan lupa cobain ATV di sini. Atraksi darat sudah, kini saatnya kita menikmati atraksi wisata air. Apalagi kalau bukan laguna terbesar se-Asia Tenggara. Nah, laguna buatan ini itu membentang seluas 6,3 hektar dengan kedalaman mencapai 2,5 meter. Dan fun fact-nya nih, air yang digunakan untuk mengisi laguna ini tuh merupakan air laut asli yang telah melewati proses penyaringan. Pemirsa, ini dia ya yang paling saya tunggu-tunggu. Mencoba atraksi wisata air di Crystal Lagoon, kolam terbesar se-Asia Tenggara. Tentunya ada banyak hal ya yang bisa kita coba di sini, seperti kayak, kemudian ada stand up paddle, slip and slide, dan masih banyak lagi. Mungkin pertama saya mau coba dari kayak dulu ya. Nah, kita turun ke bawah yuk. Wah, menikmati wisata air menggunakan kayak transparan seperti ini juga jadi semakin mengesankan ya, karena Crystal Lagoon yang jadi arenanya. Warna airnya yang biru dan tenang ini semakin mendukung, seolah sedang berada di pantai sungguhan. Nah, selain bermain kayak, ada pula atraksi yang cukup menantang. Wah, pemirsa, selanjutnya saya akan mencoba wahana slip and slide nih. Di sini dia. Jadi tingginya itu mencapai 4 sampai 7 meter ya. Jadi kita harus naik ke atas nanti dan kita akan coba nyebur di sini. Oke, kita naik ya. Saatnya kita meluncur. Pemirsa, kalau tadi kita coba slip and slide, kali ini kita akan coba apa nih, Bang? Cable tube. Oke, ini tuh jadi salah satu yang paling favorit ya katanya di sini, Bang. Kenapa nih, Bang, jadi favorit? Karena ini permainannya seperti dengan banana boat. Oke. Jadi favorit di sini termasuk juga ada cable ski, termasuk cable ski juga favorit. Ini kalau nggak main ini, nggak booking, nggak ada pemain. Cukup memacu adrenalin ya, di mana kita akan ditarik dan mengelilingi kolam dengan kecepatan tertentu. Selanjutnya saya bertemu dengan Pak Agi, General Manager Anmon.
Nah, di sini saya banyak berbincang ya dengan beliau. Bintan ini dianugerahi oleh alam yang indah. Di samping itu, letaknya yang strategis dekat dengan Malaysia dan Singapura. Ini menjadi peluang besar untuk menarik wisatawan-wisatawan asing berkunjung ke Bintan. Hanya butuh waktu sekitar 40 menit sampai 1 jam ya untuk tiba di sini menggunakan kapal. Pak, tanggapannya? Mungkin kalau untuk Bintan secara keseluruhan ya, Bintan kan dia selalu digadang-gadang ingin menyaingi Bali atau Bali kedua ya. Bali kedua ya? Bali kedua selalu digadang-gadang ya, tapi masih terlalu jauh ya, masih jauh karena kita tuh Bintan itu masih baru berkembang lah kalau saya bilang. Lagi pula kan provinsi sendiri baru pecah dari Provinsi Riau itu kan kita dua kan awal satu provinsi Riau ya? Itu baru pecahnya tahun 2000, berpisahnya di tahun 2000-an ya kan. So masih baru ya di Bintan ini, dan alhamdulillah juga Bintan diberkati oleh alam yang bagus gitu. Apalagi lautnya dari segi alamnya, dari segi hutannya masih hijau gitu. Jadi kalau saya sangat bagus untuk para turis yang ingin escape dari kebusian in the city, dia mau ke resort atau ke cari healing ya, bagus Bintan. Dan Pak, ini saya penasaran ya, mau nanya soal Crystal Lagoon ya katanya. Yang katanya ini jadi terbesar di Asia Tenggara, itu benar nggak Pak? Yes, true. Betul. Karena sebelumnya itu kami itu terbesar di Asia. Oh, sebelumnya terbesar di Asia? Betul. 2015, 2016, 2017 kita masih terbesar di Asia. Wow. Iya, betul. Dan 2018 kita baru, karena Crystal Lagoon buka lagi di Dubai, itu sebenarnya cuma beda sekitar 1 hektar kalau nggak salah itu. Kita kan in total kan kita luas itu Crystal Lagoon 6,8 in total. 6,8 ya. Kalau kita swimming end to end itu sekitar 800 meter. Kalau jogging running one round itu 2.1 km. Wah, tapi gimana Pak perasaannya? Ternyata itu jadi salah satu hal yang paling banyak dicari wisatawan juga nih kalau berkunjung ke Lagoy dan Bintan lebih tepatnya. Oke, of course lah, karena kita harus bangga ya, kita bisa membuat suatu ikon as a showcase tidak hanya untuk pemerintah daerah, tapi juga buat Indonesia di mata negara-negara lain. Dan itu satu magnet untuk attract semua turis dari luar ke sini gitu. Dan be remember, ini air laut loh. Oh iya? Ini air laut, bukan air tawar, bukan dari pumping, bukan. Ini benar murni air laut. Murni air laut pemirsa. Yang tapi telah dikelola. Disaring lagi ya, Pak ya. Dan kita tidak menggunakan chemical ya, chemical kimia tidak. Kita menggunakan bakteri-bakteri yang menguntungkan. Betul ada dua tuh, ada bakteri yang merugikan dan menguntungkan. Nah, jadi bakteri kita ambil itu ada bakteri yang menguntungkan untuk membunuh alga-alga. Gitu. Dan tidak ada kimia di sini. Gitu. Itu dia pemirsa ya. Jadi jangan khawatir ya kalau berkunjung ke Lagoy ya. Tempatnya juga cobain Crystal Lagoon, kolam terbesar se-Asia Tenggara. Iya. Telaga biru yang memukau, harmoni yang hangat, Crystal Lagoon yang penuh keceriaan. Sebuah perjalanan yang indah yang mengejarkan kita akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Sampai jumpa.